Nah, di video ini aku akan kasih tahu tipsnya gimana teman-teman biar bisa nabung buat tabungan haji. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video yang aku upload 2 hari sekali. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang sudah berencana nih pengen banget pergi ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji, maka tahap pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membuat tabungan haji. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir, aku punya tabungan nih, ya udah aku nabung di situ aja. Nanti kan bisa dipakai untuk mendaftar haji. Nah, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau mendaftar haji, syaratnya kita harus membuka tabungan haji. Ini peraturan resmi dari pemerintah. Nah, untuk tabungan haji sendiri kita bisa buka di mana sih? Jadi banyak sekali bank yang membuka tabungan haji. Nah, teman-teman bisa cari sendiri untuk banknya, teman-teman bisa milih dimanapun. Nggak mesti bank syariah, karena sekarang bank konvensional pun menyediakan tabungan haji. Nah, terus untuk tabungan haji sendiri kan bisa nanti aja pas sudah mau berangkat baru nabungnya. Nah, jadi seperti ini. Sampai sekitar tahun 2010 kalau misalnya kita daftar haji saat itu, kita bisa berangkat saat itu tahun depannya atau mungkin 2 tahun depannya. Tapi sejak tahun 2012 kayaknya, eee, nggak ngerti sih orang Indonesia semakin kaya apa kayak gimana, kalau kita daftar haji saat itu, kita baru bisa berangkat mungkin sekitar belasan tahun atau puluhan tahun kemudian. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman baru nanti, aku daftarnya pas udah umur 50 aja deh, nggak usah sekarang kan nanti bisa langsung berangkat juga, nggak bisa berangkat langsung. Kalau misalnya baru daftar umur 50, nggak tahu deh antriannya udah kapan. Nah, jadi sedikit cerita dari aku, gimana caranya, dan apa sih yang aku lakukan sehingga aku bisa daftar haji sekarang. Nah, jadi pertama aku membuat tabungan haji. Waktu itu aku buat tabungan haji di Bank Muamalat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau buat tabungan haji, selain ngelengkapin berkas-berkasnya, eh kita bisa mulai nabung nyetor buat tabungan haji itu berapapun sampai nanti terkumpul 25 juta. Kok banyak banget 25 juta? Atau mungkin teman-teman merasa, dikit banget nih 25 juta. Nah, jadi sebenarnya 25 juta adalah dana yang dinyatakan sudah cukup oleh bank. Jadi kita nabung nih, nabung sampai akhirnya terkumpul 25 juta. Setelah terkumpul 25 juta, maka bank akan menginformasikan kepada kita saldonya sudah cukup, maka kita akan bisa mendaftar ke Departemen Agama untuk untuk mendapatkan porsi tersebut. Nah, porsi ini yang kita sebut sebagai nomor urut. Nah, di situ kita akan dikasih tahu kira-kira kita akan dapat kesempatan untuk berangkat haji kapan. Nah, jadi waktu itu aku sudah nabung sekitar 1 tahun menabung sampai terkumpul 25 juta. Yeay. Nah, setelah terkumpul udah itu baru aku pergi ke banknya, terus udah itu mereka membuatkan surat. Nah, surat ini yang kemudian akan dibawa ke Departemen Agama. Jadi kita nggak bawa uang cashnya ke Departemen Agama. Nah, setelah kita nabung, nanti dari banknya sendiri yang akan menyetorkan ke Departemen Agama. Nah, baru kita nanti dapat invoice-nya, semacam invoice gitu. Nanti kita bawa ke Departemen Agama. Nah, baru nanti dicek. Oh ya, udah oke nih. Baru nanti foto dan mengikuti administrasi dan lain-lain. Nggak ada wawancara kok, tenang aja. Cuma nanti dicek berkasnya udah lengkap. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap, ya kita disuruh melengkapi berkasnya lagi. Setelah itu baru kita foto. Oke, nah setelah selesai foto, kita baru dikasih tahu ini nomor porsinya ya. Kita nanti dikasih kayak apa ya, form gitu. Di situ ada nama lengkap kita, dan disuruh cek lagi bener nggak namanya. Terus udah itu kita juga dapet apa, buku manasik haji. Terus udah itu dapat apa lagi ya? Ya udah, ini dapat form itu, dan di situ tuh di sebelah kanan atas di situ ada nomornya, nomor urutnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tanya kepada petugasnya, oh dengan nomor urut sekian saya bisa berangkat kapan. Jadi waktu itu aku daftar di Kabupaten Sukabumi karena KTP ku KTP Kabupaten Sukabumi, dan waktu itu aku dikasih tahu aku daftar di usia 25 tahun tahun 2019. Jadi aku nabung dari 2018 dan baru bisa terkumpul 25 juta itu di tahun 2019. Tahun 2019 aku daftar, dan waktu itu dikasih tahu kamu harus menunggu selama 13 tahun sebelum berangkat. Nah, itu tapi kemungkinan maju atau kemungkinan mundur. Cuma waktu itu dia bilang kemungkinan maju, nggak sampai 13 tahun sih nunggunya. Paling 11 tahun. Tapi dalam kondisi COVID saat ini, yang orang-orang nggak bisa berangkat haji, maka ya kemungkinan akan mundur. Coba teman-teman pikir ya, waktu itu aku daftar di usia 25 tahun, 2019 nih. Terus ternyata baru bisa berangkat sekitar 13 tahun lagi. Tinggal ditambah deh, 25 ditambah 13, sekitar umur 38 tahun.
Ya, jadi di umur 38 tahun baru bisa berangkat. Itu kalau aku daftar di usia 25. Nah, kalau teman-teman daftar di usia misalnya 40, 50, 60, kira-kira baru bisa berangkat kapan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya uang, disisihkan dari sekarang buat buka tabungan haji. Karena nggak ada salahnya sih kalau misalnya bisa daftar sekarang akan lebih baik. Jadi ngantrinya nggak usah terlalu lama. Nah, for your information juga, itu ngantri 13 tahun adalah yang paling cepat se-Jawa Barat. Waktu itu aku dikasih tahu yang paling cepat se-Jawa Barat adalah Kabupaten Sukabumi, itu 13 tahun antrinya. Kalau di Jakarta katanya sih sudah sampai 30 tahunan. Jadi bayangin aja kalau misalnya aku umur 25 terus udah itu daftar di Jakarta, baru bisa berangkat 30 tahun lagi, itu berarti umur 55 tahun. Teman-teman bisa bayangin kan? Nah, tapi itu kita baru dapat porsi buat berangkatnya aja, 25 juta tuh. Terus udah itu nanti misalnya aku berangkat di usia 38 nih. Nah, di tahun tersebut kita akan dapat informasinya lagi uh, dari panitianya, dari Depaknya. Oh, kamu akan bisa berangkat tahun depan ya. Nah, terus kita disuruh melunasi yang sisa 10 jutanya. Atau enggak, mesti 10 juta sih. Kalau tahun-tahun ini memang total biaya untuk berangkat haji adalah 35 juta. Jadi kalau misalnya kita udah bayar 25 juta dan mendapatkan porsi untuk berangkat haji, maka kita cukup nambahin 10 juta lagi nanti. Cuma ini akan berubah tergantung dengan dolarnya. Jadi kalau misalnya rupiah melemah, maka ya kalau melemah terus ya nanti kita akan bayar mungkin bisa lebih dari 10 juta. Tapi kalau selama ini ya kurang lebih 10 juta. Dan itu berbeda-beda tergantung daerahnya. Jadi kalau misalnya yang di Aceh, yang di Papua, mungkin harganya akan berbeda dengan 35 juta tersebut. Nah, terus kalau misalnya pengen cepet gimana? Katanya ini ya, aku nggak tahu. Kalau misal ONH itu bisa lebih cepat, tapi harganya juga berkali-kali lipat. Kalau aku kan daftarnya reguler, ya yang reguler aja gitu. Itu harganya ya lebih murah, tapi ya nunggunya harus selama itu. Kalau misal bagi teman-teman yang merasa, aku sih nanti aja, karena kan aku juga punya uang banyak, bisa langsung daftar sekarang berangkat tahun ini juga atau berangkat tahun depan gitu ya, nggak apa-apa silahkan. Tapi bagi teman-teman yang sekarang juga masih harus menabung, terus juga mungkin ONH terlalu mahal, dan ya seperti aku ngerasa kayak ONH mahal banget sampai segitunya ya harganya, bisa sampai ratusan soalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa seperti itu, lebih baik menabung dari sekarang. Jadi kalau dulu sih aku memang merasa sebelum aku nabung buat beli rumah, beli mobil, beli motor dan lain sebagainya, pertama yang aku harus tabungin adalah buat haji dulu. Setelah haji aman tuh, udah terpenuhi nih daftar haji, dapat nomor porsi, nunggu 13 tahun kan. Nah, selama itu baru aku pakai buat investasi ke arah aset, arah yang konsumtif, fungsional dan lain-lain. Tapi yang paling penting pertama sudah nabung buat haji dulu gitu. Nah, kalau teman-teman sekarang sudah nabung buat haji apa belum? Bisa jawab di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye.